Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bom Kito Galo. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ibnu Haikal dari kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 3 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi guys, hari ini aku bakal menjelasin materi tentang anabolisme pada fotosintesis, mapel biologi guru pembimbing Ibu Ida Fitriani SPD. Menarik bukan? Langsung saja ke materi. Seperti yang bisa dilihat di samping, anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh anabolisme yang akan kita bahas kali ini adalah fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, membutuhkan cahaya matahari dan CO2, serta akan menghasilkan produk berupa oksigen dan glukosa. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa fotosintesis adalah pengubahan zat-zat organik, yaitu karbon dioksida dan air, oleh klorofil menjadi zat organik berupa glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis terjadi di organel yang disebut dengan kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Nah, kloroplas ini memiliki membran rangkap seperti mitokondria, yaitu membran luar, membran dalam. Selain itu, di dalam kloroplas juga terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur datar yang berisi klorofil. Tumpukan klorofil tersebut disebut dengan grana atau granul. Fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi pada tempat terang dan yang kedua reaksi pada tempat gelap. Pada reaksi terang, dia membutuhkan cahaya matahari yang biasanya terjadi pada siang hari. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari sama sekali sebagai sumber energinya, karena sumber energinya berupa energi kimia. Yang pertama kita akan membahas reaksi terang yang bisa dilihat ciri-cirinya pada gambar di samping, yaitu yang pertama membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi kimia yang berupa ATP dan NADPH2 yang digunakan pada reaksi gelap. Yang kedua, warna cahaya yang efektif yang diserap adalah warna merah dan biru. Yang ketiga adalah terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen warna seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Nah guys, ada dua macam fotosistem, yaitu yang pertama fotosistem 1 atau P700 yang mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua ada fotosistem 2 atau P680 yang mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang 680 nanometer. Ada dua macam aliran elektron atau fosforilasi pada reaksi terang, yaitu yang pertama fotofosforilasi siklik dan yang kedua fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi siklik memiliki ciri khas, yaitu di mana elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali lagi ke fotosistem 1. Yang kedua ada fotofosforilasi non-siklik, yaitu dimulai dari fotosistem 2 menyerap energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Reaksi fotolisis tersebut berupa H2O menghasilkan 2H+ dan 2 elektron juga 1/2 O2 atau oksigen. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin yang memiliki ciri-ciri seperti gambar di samping, yaitu yang pertama tidak tergantung pada energi cahaya tetapi tergantung pada energi kimia hasil dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Yang kedua reaksi gelap terjadi di stroma dan yang ketiga hasil reaksi gelap adalah glukosa atau C6H2O6. Tahapan gelap atau
Siklus Kelvin terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama fiksasi CO2, yang kedua ada reduksi, dan yang terakhir ada regenerasi. Yang pertama ada fiksasi, yaitu pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3 ribosa biosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau RU-bis-CO dan membentuk 6 molekul dan 3 fosfogliserat atau PGA. Yang kedua ada reduksi terjadi fosforilisasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 PGA oleh ATP menjadi 1,3 DPGA. Selanjutnya 1,3 DPGA direduksi oleh NADPH menjadi 6 PGAL. Menjadi 6. Yang terakhir ada regenerasi, terjadi pelepasan 1 fosfogliseraldehid menjadi 1/2 glukosa. Untuk menghasilkan 1 molekul glukosa harus melalui 2 siklus. 5 molekul PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP. Siklus ini akan terus berlangsung sampai molekul PGAL membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang. Untuk lebih jelasnya lagi tentang perbedaan reaksi di tempat terang dan di reaksi di tempat gelap bisa dilihat pada tabel di samping saya. Sekian video singkat dari saya tentang anabolisme pada fotosintesis. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.